Selamat pagi saudara sepenjuru Nusantara. Selama 30 menit ke depan kami sajikan beragam informasi dari 31 biro Kompas TV di berbagai daerah di tanah air. Inilah Jurnal Nusantara selengkapnya bersama saya Claudia Carla. Jurnal Nusantara kami awali dengan informasi dari Bandar Lampung, saudara. Seorang pengemudi mobil diamuk warga usai minibus yang dikemudikannya menabrak sejumlah sepeda motor dan mobil. Satu orang warga dilaporkan kritis. Rekaman CCTV menunjukkan sebuah minibus melaju kencang dan menabrak 3 sepeda motor dan 1 unit mobil yang tengah terparkir. Geram dengan ulahnya, sejumlah warga pun menangkap dan menjadikan pengemudi bahan amukan. Tak hanya merusak kendaraan dan bangunan, akibat aksi ugal-ugalan pengemudi juga mengakibatkan 1 orang warga kritis. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit, sementara pengemudi dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung untuk proses hukum selanjutnya. Sebuah rumah di permukiman padat penduduk terbakar di Jambi pada Jumat siang. Kebakaran diduga dipicu korsleting. Kepulan asap hitam tebal menyelimuti kawasan padat penduduk Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Dinas Pemadam Kebakaran menerjunkan 9 mobil pemadam kebakaran. Setelah 1 jam, api yang membakar rumah warga berhasil dipadamkan. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari bagian dapur rumah. Sebuah truk bermuatan susu menabrak 3 rumah di Magelang, Jawa Tengah. Akibatnya sopir truk meninggal dunia. Warga Kecamatan Pakis, Magelang dikejutkan dengan sebuah truk yang tiba-tiba menabrak rumah salah seorang warga. Kejadian bermula ketika truk melaju dari arah Salatiga menuju ke Magelang. Sampainya di lokasi, saudara, truk oleng dan berjalan terlalu ke kanan hingga menabrak pagar rumah tersebut. Sopir truk diduga tidak menguasai medan jalan yang berliku di kawasan tersebut. Seorang warga di Cilacap, Jawa Tengah meninggal dunia usai diserbu lebah yang bersarang di atap rumahnya. Serbuan lebah terjadi saat korban hendak membersihkan toran air yang berada di atap rumahnya di Desa Mujurlor, Cilacap. Korban tak mengetahui jika di dalam toran terdapat sarang lebah yang kemudian langsung menyerangnya. Korban sempat dievakuasi dan dibawa ke RSUD Banyumas, namun nyawa korban tidak tertolong. Saudara, seperti apa inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Pemkot Ambon agar sampah bisa terkelola dengan baik? Sesaat lagi kami hadirkan ulasannya bersama Wali Kota Ambon, Podewin Fatimeda. Jurnal Nusantara segera kembali. Saudara, pemerintah Kota Ambon, Maluku kini berbenah menangani permasalahan sampah. Tak hanya menyiapkan fasilitas pembuangan sampah, edukasi dan pengawasan juga mulai dilakukan agar warga kian sadar pentingnya menjaga kebersihan dan tak buang sampah sembarangan. Permasalahan sampah jadi salah satu fokus pembenahan pemerintah Kota Ambon, Maluku. Sejumlah langkah coba dilakukan agar masalah klasik ini bisa diselesaikan. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon mulai lakukan inovasi. Salah satunya memperbanyak fasilitas pembuangan sampah di sejumlah lokasi. Saat ini ada 19 titik penampung sampah baru yang telah dibuat.
Fasilitas ini tersebar di 4 kecamatan di Kota Ambon. Tujuan memudahkan warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Tak hanya fasilitas, pengawasan pun ditambah, memanfaatkan puluhan kamera pemantau atau CCTV. Pemkot Ambon memantau langsung ketertiban warga membuang sampah tepat waktu. Yang memadai untuk pengolahan sampah sudah kita lakukan. Nah, kita berupaya juga untuk sekaligus membangun partisipasi kesadaran masyarakat supaya mendukung pemerintah dalam upaya Ambon menjadi bersih. Itu sudah kita lakukan. Dan tahun ini kita akan bangun TPST, ya, tempat pengolahan sampah terpadu menggunakan teknologi modern untuk tidak sekedar kita hanya secara konvensional menampung, mengangkut, membuang ke TPA, tetapi sampah terkelola secara baik. Warga menyambut baik perbaikan dan penambahan fasilitas pengelolaan sampah. Pendataan ini mempermudah mereka untuk membuang sampah secara teratur pada tempat yang disediakan. Adanya bak sampah ini, sampah lebih teratur, kita campur sampah, bersih lah. Jadi seperti yang kemarin-kemarin yang bak itu dia terhampur, kalau yang ini kan agak bagus. Kedisiplinan warga jadi kunci utama agar Kota Ambon kembali bersih dan nyaman. Apalagi jumlah sampah harian Kota Ambon kini rata-rata di atas 200 ton lebih. Tim Liputan Kompas TV Ambon, Maluku. Saudara, lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol Aceh Tengah Aceh semakin luas. Sebulan setelah jalan utama putus, saudara, kini longsoran menyentuh jalan alternatif. Beginilah kondisi lubang raksasa di Desa Pondok Balik. Dalam pantauan udara, terlihat sebagian badan jalan alternatif sudah jatuh ke dalam lubang raksasa. Perkebunan warga pun terancam dampak melebarnya lubang ini dan akses jalan telah ditutup. Sebelumnya, saudara, jalan utama Belang Mancung, Simpang Balik putus total sejak 26 Januari lalu akibat longsoran yang terus meluas. Penduduk kami, penduduk Kampung Pondok Bale berjumlah 960 jiwa dan 280 kakak yang akan terdampak apabila jalan tersebut dibiarkan terus tanpa ada penanganan. Harapan kita seperti apa nih, Pak? Harapan kita ya sebagai pemerintahan kampung ini supaya agar bisa cepat lah, karena udah 2 kali pindah jalur alternatif ini. Saudara, selanjutnya kita akan melihat bagaimana edukasi dan metode pengawasan agar warga tidak membuang sampah sembarangan di tengah krisis di Ambon, Maluku. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Immanuel Alfred, dan juga Wali Kota dari Kota Ambon, yaitu Bodawin Watimena. Kita ke Wali Kota terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Wali, terima kasih atas waktunya di Jurnal Nusantara pagi ini. Pak Wali, terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Ambon, lantas bagaimana strategi dari Pemkot Ambon dalam melakukan pengelolaan sampah ini, baik dari sisi pembuangannya, lalu juga dari sisi armada pengangkut sampahnya. Silakan Pak. Masyarakat supaya mendukung pemerintah dalam upaya Ambon menjadi bersih. Itu sudah kita lakukan. Dan tahun ini kita akan bangun TPST, ya, tempat pengolahan sampah terpadu menggunakan teknologi modern untuk tidak sekedar kita hanya secara konvensional menampung, mengangkut, membuang ke TPA, tetapi sampah terkelola secara baik. Warga menyambut baik perbaikan dan penambahan fasilitas pengelolaan sampah. Pendataan ini mempermudah mereka untuk membuang sampah secara teratur.
Ya. Pak Wali, izin untuk audionya masih belum terbuka, mungkin bisa di-unmute dulu Pak untuk audionya. Terima kasih. Oke Mbak, sudah Mbak. Baik, terima kasih Pak Wali. Terkait dengan pertanyaan pertama Pak, terkait dengan upaya dari Pemkot Ambon untuk kemudian bagaimana strategi Pemkot Ambon dalam melakukan pengelolaan sampah dari sisi pembuangannya, lalu kemudian juga kesiapan armada pengangkut sampahnya. Silakan Pak. Iya, jadi memang yang kita lakukan ada dua hal besar. Yang pertama, kami berusaha meningkatkan kapasitas pemerintah Kota Ambon dalam pengelolaan sampah. Yang kita lakukan adalah menambah armada sampah, memperbaiki semua tempat pembuangan sampah di Kota Ambon, kemudian membangun TPST yang sementara kita upayakan di tahun ini, dan juga meningkatkan kualitas SDM pengelola sampah itu sendiri. Yang berikut kami juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, karena ini merupakan faktor pendukung utama kita dalam upaya menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Ambon. Nah, kami saat ini sudah melakukan banyak hal terkait dengan itu, dan kita berharap penggunaan teknologi MRF dan RDF ini yang akan menjadi solusi bagi kami di Kota Ambon. Jadi memastikan bahwa sampah ini kita mulai melakukan penyelesaian mulai dari hulu sampai ke hilir. Sampah dikelola pada tempatnya. Karena itu kita sudah membuat banyak bank-bank sampah untuk membantu memilah sampah dari tempatnya, tempat penghasilnya itu di rumah-rumah tangga, untuk kemudian nanti sisanya saja yang kita bawa ke tempat pengelolaan sampah terpadu. Target kita adalah residunya pun bisa kita pakai melalui teknologi RDF untuk dijadikan briket untuk dengan PLN dan lain-lain. Begitu Mbak. Baik Pak Wali, lalu kemudian bagaimana upaya dari Pemkot Ambon ini kemudian untuk mencegah agar warga tidak lagi membuang sampah secara sembarangan, terutama juga di sungai ataupun juga di laut. Apakah kemudian ada sanksi yang diberikan bagi warga yang masih membuang sampah sembarangan, Pak? Iya, kami sangat ada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan soal sampah yang masuk ke Teluk Ambon. Karena itu bekerja sama dengan Clear Rivers dari Perancis, kami sudah memasang jaring-jaring penahan sampah di mulut-mulut sungai di Kota Ambon, dan kami sementara sosialisasi untuk nantinya melaksanakan penegakan aturan, yaitu denda bagi yang membuang sampah sembarangan. Sesuai perda kami, yang membuang sampah sembarangan didenda Rp1.000.000. Dan ini akan kita lakukan setelah fase kita sementara melakukan sosialisasi. Mungkin di pertengahan tahun ini sudah mulai kita lakukan sanksi. Jadi yang ketahuan membuang sampah sembarangan wajib untuk membayar sebagai bagian daripada cara kita untuk melakukan punishment terhadap masyarakat yang tidak juga sadar untuk membuang sampah pada tempatnya, Mbak. Baik, sejumlah upaya telah dilakukan oleh Pemkot Ambon untuk kemudian mencegah agar warga dapat tertib membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih atas waktunya di Jurnal Nusantara, Bapak Wodewin, Wali Kota dari Kota Ambon. Selamat kembali bertugas, Bapak. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya, diantaranya warga di tepian Sungai Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, mulai berakit meriam karbit untuk memeriahkan malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah mendatang. Saudara, warga di tepian Sungai Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat mulai bergotong royong merakit meriam karbit untuk memeriahkan malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah mendatang. Ada 6 meriam berbahan kayu balok dan 2 meriam berbahan asbes yang sedang dikerjakan. Kayu yang digunakan yakni kayu mabang berusia 15 hingga 18 tahun yang dinilai lebih kuat dan tahan lama dengan diameter sekitar 70 cm dan panjang mencapai 6 meter.
Panitia menyebut saudara target penyelesaian ditetapkan seminggu sebelum Idul Fitri agar siap digunakan saat malam takbir. Tradisi turun-menurun ini merupakan simbol kebersamaan dan upaya melestarikan budaya lokal warga tepi Sungai Kapuas. Saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri dan selanjutnya simak program Sapa Indonesia Pagi. Saya Claudia Carla, terima kasih dan sampai jumpa.